Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zukata ID. Kali ini saya ingin membagikan tips cara menggunakan kacamata baca yang baik dan benar. Kenapa saya membuat video ini? Karena banyak keluhan dari para pengguna kacamata baca. Saat menggunakan kacamata baca, mereka sering mengeluh pusing dan buram. Nah, seperti itu. Makanya sekarang saya ingin memberikan tips. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para pengguna kacamata baca. Oke, langsung aja. Tidak perlu menunggu lama. Oke, selanjutnya sekarang kita langsung praktek cara penggunaan kacamata baca yang benar dan baik. Nah, untuk sekedar info, kacamata baca ini dikhususkan untuk usia di atas 40 tahun. Jadi kacamata baca ini hanya dapat digunakan untuk usia di atas 40 tahun. Nah, kalau misalkan di bawah itu apakah boleh atau tidak? Tergantung. Kalau misalkan si penggunanya ini ada kelainan, misalkan ada anak-anak yang matanya itu sudah bisa menggunakan plus, biasanya karena ada kelainan genetik, biasanya bawaan dari lahir, atau bisa juga faktor kecelakaan seperti itu. Tapi umumnya untuk kacamata baca ini hanya diperkhususkan untuk usia di atas 40 tahun seperti itu. Nah, kacamata baca ini juga bisa disebut juga kacamata umur atau bisa juga kacamata plus. Bisa seperti itu. Nah, untuk kacamata baca ini juga dikhususkan hanya untuk penggunaan jarak dekat saja dan tidak boleh digunakan untuk jarak jauh. Kenapa tidak boleh digunakan untuk jarak jauh? Karena dapat membahayakan kesehatan mata si penggunanya. Jadi saran kami usahakan gunakanlah kacamata baca ini khusus untuk jarak dekat saja. Jangan digunakan untuk jarak jauh. Seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja untuk cara penggunaannya. Nah, untuk di sini ada dua contoh kacamata. Yang satu ini kacamata anti radiasi dan ini yang biasa, ini yang bukan anti radiasi. Nah, saya gunakan yang anti radiasi aja. Nah, untuk cara penggunaannya ini sangat simpel sekali, sangat mudah. Pertama-tama kita gunakan seperti kacamata pada umumnya seperti ini. Nah, cuman bedanya di sini. Bedanya di sini, kalau untuk kacamata baca usahakan agak diturunkan ke depan. Nah, seperti ini. Agak diturunkan ke depan. Kenapa harus agak diturunkan ke depan? Supaya tidak mengganggu untuk jarak pandang jauhnya. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya tadi jelaskan, kacamata ini khusus untuk jarak dekat saja. Nah, dekat itu berapa meter atau berapa senti jaraknya. Nah, kalau misalkan untuk jarak dekat itu yaitu standarnya itu 30 cm. Nah, standarnya 30 cm dan maksimal 40 cm. Seperti itu untuk jarak dekat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih dari 40 cm kita nggak sarankan pakai. Kenapa? Karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan mata si penggunanya. Seperti itu. Jadi usahakan agak diturunkan. Seperti ini. Jadi pertanyaan, yang menjadi penyebab pusing itu atau buram itu kenapa? Nah, kalau misalkan pusing atau buram itu yang saya ketahui itu ada dua faktor. Pertama, bisa karena ukuran terlalu tinggi, bisa juga karena ukuran terlalu rendah. Nah, itu bisa menyebabkan pusing. Nah, kalau yang kedua, bisa karena salah penggunaan dalam menggunakan kacamata baca ini. Seperti tadi, cara menggunakannya digunakan untuk jarak jauh seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan pusing dan buram. Seperti itu. Buram juga sama, faktornya sama. Nah, itu yang dapat membuat mata kita pusing ataupun buram. Seperti itu. Jadi usahakan ketika menggunakan kacamata baca diturunkan seperti ini. Nah, seperti itu. Sangat simpel sekali sebenarnya menggunakan kacamata baca ini. Ketika kita menggunakan kacamata baca ini sudah mulai kurang nyaman, nah ada kemungkinan ukurannya sudah naik gitu. Jadi mungkin boleh di cross check lagi matanya apakah sudah naik atau belum gitu, seperti itu. Nah, untuk usia 40
biasanya menggunakan itu untuk ukuran plus 1. Dan usia 42 atau 43 itu plus 125, dan usia 45 itu plus 1,5, usia 47 itu plus 175, dan usia 50 itu plus 2. Umumnya seperti itu. Tapi, naik 2 tahun atau 3 tahun sekali, seperti itu untuk kacamata baca. Nah, kalau misalkan penggunaannya seperti ini boleh nggak? Boleh-boleh aja seperti ini, asalkan satu, digunakan hanya untuk jarak dekat saja. Tidak boleh digunakan untuk jarak jauh. Jadi kalau misalkan untuk jarak jauh, usahakan diturunkan seperti ini. Ada lawan bicara, atau misalkan kita mau lihat TV, atau apa namanya tuh, lihat halaman, atau misalkan jarak pandang yang jauh, usahakan agak diturunkan seperti ini, atau bisa juga diangkat seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini tentang bagaimana cara menggunakan kacamata baca. Sangat simpel sekali. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau memang belum paham cara penggunaannya, boleh tulis di kolom komentar saja. Dan untuk link produk ini saya sertakan di link deskripsi ya. Barangkali ada yang ingin dengan kacamata baca ini, saya sertakan di linknya di deskripsi. Jangan lupa like, komen apabila video ini bermanfaat untuk kalian, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih kepada pengguna kacamata. Dan saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton, kepada para pemirsa yang sudah menonton.